يا كمل النساء يا مظهر الوفاء ومنبع الصفاء يا موطن العطاء خديجة الكبرى فاطمة الزهراء. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin. Allahumma a'inna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Naitu ta'allumahu ta'lim tazakkur wa tazkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan oleh Allah, semoga kita semuanya masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dalam hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menambah celengan kita, amal ibadah kita, menambah pahala-pahala kita yang akan membuat kita bangga dan bahagia di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama, kita bisa mengkaji bersama, ya, khususnya yang berkaitan dengan wanita, berkaitan dengan perempuan. Yang mana perempuan ini dalam Islam sangat dijunjung tinggi, diberi kemuliaan setinggi-tingginya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehormatan bagi wanita bahkan yang tidak diberikan kepada kaum laki-laki. Kalau kita lihat dalam sejarah di zaman sebelum datangnya Nabi Muhammad, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka memberikan kedudukan kepada wanita itu dengan kedudukan yang rendah. Mereka menganggap wanita itu sebagai manusia yang rendah. Bahkan mereka sampai-sampai tidak memberikan hak warisan kepada para wanita. Jadi warisan itu hanya dibagi di antara laki-laki aja, karena menganggap wanita itu kedudukannya yang sangat rendah di mata mereka. Bahkan kita tahu di zaman jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Muhammad membawa agama Islam ini, mereka karena bencinya, karena tidak sukanya, karena merendahkannya kaum wanita sampai mereka mengubur bayi mereka sendiri yang dilahirkan jika yang dilahirkan adalah bayi perempuan. Sehingga dalam Quran pun juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadim. Yang mana jika mereka diberikan kabar gembira dengan kelahiran anak perempuan, maka wajah mereka berubah menjadi hitam dan mereka menjadi sedih, menjadi marah, menjadi dendam karena ternyata mendapatkan kabar yang dilahirkan untuk mereka ternyata anak atau bayi laki-laki. Bahkan kita tahu di zaman jahiliyah itu termasuk banyak kebiasaan, bukan semua tapi banyak kebiasaan di antara mereka yang mengubur hidup-hidup bayi mereka. Bahkan diceritakan ada seorang sahabat Nabi SAW yang masuk Islam di tangan Nabi Muhammad SAW. Kemudian di saat Nabi SAW duduk dengan sahabat tersebut yang namanya Qais bin Asim al-Minqari. Maka Nabi bertanya kepada Qais bin Asim al-Minqari ini, wahai Qais bin Asim, pernahkah Anda ini mengubur bayi perempuan di saat Anda masih di zaman jahiliyah, di saat Anda belum masuk Islam? Maka Qais bin Asim al-Minqari mengatakan, iya ya Rasulullah. Bahkan bukan hanya pernah ya Rasulullah, tapi sudah 9 daripada anak perempuan yang aku pernah kubur hidup-hidup. Jadi dikubur hidup-hidup oleh Qais bin Asim al-Minqari yang tidak lain, ya, mereka semuanya adalah bayi anak daripada Qais bin Asim al-Minqari. Dan kemudian Nabi SAW berkata, ya Qais bin Asim, tidaklah pernah kamu merasa sedih, merasa kasihan, hati kamu melihat ya anak kamu kubur hidup-hidup di saat itu? Tidak ya Rasulullah, katanya. Kecuali satu kali yang di saat itu istriku itu menyembunyikan kehamilannya sampai lahir. Dan ternyata di saat lahir dan bayi yang dilahirkan adalah perempuan, maka istriku itu menyembunyikannya dariku. Jadi aku tidak tahu kalau aku mendapatkan anak perempuan. Karena istriku tahu kebiasaanku, kalau aku tahu bahwasanya yang dilahirkan adalah bayi perempuan, maka aku akan kubur hidup-hidup.
maka disembunyikan oleh ibuku sama oleh istriku. Kemudian setelah beberapa waktu bayi itu menjadi anak-anak, maka bayi itu ditampakkan oleh istriku. Dan kemudian aku tanyakan kepada istriku, siapa ini? Maka dijawab oleh istriku, ini tidak lain adalah anak kamu sendiri. Loh kok bisa? Ya, bagaimana kejadiannya, bagaimana ceritanya? Maka diceritakan oleh istrinya. Maka ketika diceritakan oleh istrinya bahwasanya itu adalah anaknya dia sendiri, maka pura-pura di saat itu Qais bin Asim menampakkan kesenangan, menampakkan kebahagiaan. Tapi dalam hatinya sudah ada niat, aku tetap akan kubur hidup-hidup anakku tersebut. Walaupun sudah menjadi anak-anak. Karena kebiasaan mereka ketika mengubur bayi perempuan tersebut, jadi mereka menguburnya di saat baru dilahirkan, di saat masih bayi, masih merah kulitnya. Jadi ketika sudah merangka, apalagi sudah berjalan, mereka sudah tidak menguburkannya lagi. Maka di saat suatu saat, maka Qais bin Asim al-Minqari ini mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, cobalah berikan pakaian kepada anakku ini dengan pakaian yang indah, pakaian yang bagus, diberikan dandanan. Aku akan bawa jalan-jalan ya, di sore hari ini. Maka kemudian diberikan pakaian yang indah, didandani oleh ibunya, kan kemudian diserahkan kepada suaminya. Maka diajaklah anak tersebut oleh Qais bin Asim untuk jalan-jalan ke padang pasir. Tapi di tengah padang pasir, Qais bin Asim menggali lubang dan kemudian memasukkan anaknya tersebut sedikit demi sedikit. Bahkan di saat itu anaknya teriak-teriak ketika setengah badan sudah masuk ke dalam tanah, teriak-teriak sampai aku tutup kepalanya dan wajahnya dengan debu dalam keadaan dia masih teriak. Itulah satu keadaan yang aku merasa kasihan dan sedih melihat anakku yang aku kubur sendiri. Tapi selain itu, aku menguburnya tanpa ada rasa sedikit pun kasihan kepada mereka. Ini contoh bagaimana kehidupan jahiliyah. Begitu juga diceritakan tentang Abu Hamzah. Yang mana Abu Hamzah ini yang menikahi seorang wanita yang ingin mendapatkan atau memiliki anak laki-laki. Tapi kemudian setelah hamil dan kemudian dilahirkan anak daripada kandungan istrinya itu, ternyata yang dilahirkan adalah perempuan. Padahal Abu Hamzah ini mengharap itu adalah anak laki-laki. Maka Abu Hamzah ketika mengetahui anaknya melahirkan anak perempuan, dijauhilah istrinya. Istrinya itu ditinggal. Bahkan dia nikah dengan perempuan yang lain. Yang tidak jauh, rumah perempuan yang lain itu tidak jauh daripada rumah istrinya yang pertama. Yang melahirkan seorang anak perempuan. Ditinggal dan tidak pernah didatangi lagi. Karena hanya satu sebab. Kenapa? Istrinya melahirkan anak perempuan. Maka kemudian suatu waktu Abu Hamzah ini suatu malam melewati rumah istrinya yang pertama tersebut. Kemudian ternyata didengar dari luar rumah istri yang pertama ini mengucapkan, melantunkan syair-syair. Yang mana di antara yang didengar oleh Abu Hamzah di saat itu, syairnya, ya, ibu tersebut mengatakan, Mali Abi Hamzah la ya'tina, yadallu fil baitil ladzi yalina. Kenapa Abu Hamzah tidak datang lagi kepada kami? Yadallu fil bait alladzi yalina. Dan dia menetap di rumah yang tidak jauh dari rumah kami dengan wanita yang lain. Khadban an la nadidal banina, dan dia merasa marah karena kami tidak bisa melahirkan anak-anak kami, anak laki-laki. Ya, tallahi ma zalika fi aidina, demi Allah, ya, untuk mendapatkan anak laki-laki itu bukan berada di tangan kami. Wa inna ma na'khudzu ma utina, kami hanya mengambil apa yang diberikan kepada kami. Ya, maka kata-kata dan syair-syair yang dilantunkan tersebut, perempuan tersebut, ibu tersebut, membuat Abu Hamzah merasa kasihan dan masuk ke rumah istrinya tersebut dan mencium keduanya dan mengatakan, Dhalamtukuma wa rabbil Ka'bah, aku telah merasa berbuat zalim kepada kalian berdua demi Allah Tuhan daripada Ka'bah tersebut. Maka ini satu gambaran bagaimana kehidupan zaman jahiliyah yang mereka mendolimi para wanita, bahkan membunuh bayi perempuan, bayi wanita yang dilahirkan oleh istri mereka sendiri. Ya, tapi ketika datang al-Islam, ketika datang Nabi Muhammad SAW, maka Islam dimuliakan. Bahkan harta warisan pun diberikan bagian kepada para wanita. Walaupun mungkin sebagian daripada pembagian, di antara pembagian warisan itu ada bagian laki-laki yang memang lebih banyak daripada bagian perempuan, seperti anak laki-laki dengan anak perempuan.
maka bagian anak laki-laki lebih banyak daripada bagian anak perempuan 2 kali lipat. Tapi perlu diketahui bahwasanya pembagian warisan itu bukan yang membagi semata-mata manusia biasa, tapi yang membagi adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan sesuatu, tidak membagikan sesuatu kecuali dengan hikmah yang penuh dengan hikmah, dengan artinya dengan rahasia yang Allah Subhanahu wa taala ketahui. Yang mana sebagian daripada hikmah yang diketahui atau yang dikuak oleh ulama bahwasanya kenapa kok perempuan mendapatkan bagian separuh daripada bagian laki-laki? Karena laki-laki tanggungannya lebih banyak daripada tanggungan perempuan. Anggaplah misalnya si fulan dengan si fulana. Fulan menikah punya anak 5, kemudian fulanah menikah juga dengan laki-laki yang lain, ya, punya anak 5. 5 anak yang menanggung nafkah mereka, makan minum mereka, tempat tinggal mereka siapa? Ayah mereka. Jadi laki-laki. Ibunya dibebankan untuk memberikan tanggungan nafkah. Ya, jadi laki-laki menanggung dirinya sendiri, menanggung anak-anaknya juga. Tapi ketika perempuan menikah punya anak, yang menanggung nafkahnya anak-anak bukan dia, tapi suaminya. Bahkan yang menanggung nafkah dirinya sendiri juga bukan dia sendiri, karena ditanggung juga oleh suaminya. Jadi suami punya tanggungan yang lebih banyak. Jadi itu salah satu hikmah daripada pembagian warisan yang telah ditentukan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Islam datang maka disamaratakan dan sama-sama mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, baik wanita ataupun perempuan. Bahkan ketika kita mendapatkan anak perempuan, kita tidak tahu. Bisa jadi anak perempuan ini yang akan menjadi kebanggaan kita nantinya. Bisa jadi anak perempuan ini menjadi anak yang soleh, bahkan menjadi wali min auliyaillah. Tapi belum tentu anak laki-laki yang kita dapatkan menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang berbakti. Tapi na'udzubillah, bisa jadi anak laki-laki itu anak laki-laki yang membuat kita suatu saat nanti kita menyesal memiliki anak laki-laki tersebut. Banyak di antara mereka yang punya anak laki-laki, tapi mereka punya anak laki-laki bukan senang. Tapi mereka ketika punya anak laki-laki maka malah menyesal dan mengatakan, coba ya andai kata anak tidak punya anak laki-laki tersebut. Kenapa? Karena anak-anak laki ada bahkan yang saya sendiri mengetahuinya, 4 orang laki-laki, 4 anak laki-laki yang dimilikinya itu semuanya anak-anak yang nakal-nakal. Bahkan 3 daripada 4 anak semuanya sudah bolak-balik masuk penjara. Yang kasus narkoba, yang kasus pencurian, yang kasus yang pengkhianatan atau yang lain-lain. Jadi malah menyesal punya anak laki-laki. Jadi artinya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berarti itulah yang terbaik. Bahkan dalam Islam ketika seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak perempuan, maka anak perempuan ini bisa mendatangkan pahala dan kemuliaan lebih banyak daripada kalau diberikan anak laki-laki. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, man kana lahu salasu banat fasabara ala la'waihinna wa sarraihinna wa dharraihinna adkhalahu Allah taala al-jannata bi rahmatihi iyyahunna. Barang siapa yang Allah berikan kepadanya 3 anak perempuan, kemudian dia sabar untuk memberikan nafkah kepada anak perempuan, dia sabar membesarkan anak perempuan tersebut, sabar terhadap kesulitan yang didapatkan karena memiliki anak perempuan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya surga, ya, bi fadli rahmatihi iyahunna, karena rahmat dan kasih sayang Allah kepada anak-anak perempuan tersebut. Jadi berkat anak-anak perempuan, orang tua akan menjadi mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga karena sebab punya anak dan memiliki anak perempuan tersebut dengan syarat sabar. Ya, oleh karena itu juga dikatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, sawu baina auladikum fil atiyah. Falau kuntu mufaddilan ahadan la faddaltun nisa. Kalau kalian memberikan pembagian kepada anak-anak kalian, maka berikan pembagian kepada anak-anak kalian dengan pembagian yang sama, dengan pembagian yang adil, pembagian yang rata. Tapi kalau misalnya terpaksa untuk membagi yang lebih, yang satu diberikan yang lebih daripada yang lain, la faddaltun nisa, maka aku akan memberikan pembagian yang lebih kepada para wanita. Sebagaimana seperti ini diucapkan oleh Nabi SAW, la amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Andai kata aku izinkan, aku perbolehkan seseorang sujud kepada orang lain, maka pasti mana seperti ini diucapkan oleh Nabi SAW, la amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Andai kata aku izinkan, aku perbolehkan seseorang
akan memberikan kepada yang satu lebih banyak daripada bagian yang lain, maka Nabi akan mendahulukan perempuan atau anak perempuan daripada anak laki-laki. Bahkan dalam hadis juga Nabi SAW mengatakan, man kharaja ila suqin min aswaqil muslimin fashtara fihi say'an fahamalahu ila baitih fahassa bihil inas dun zukur nadarallahu ilaih wa man nadarallahu ilaih lam yu'adzibhu. Barang siapa yang pergi ke pasar, kemudian di pasar dia membeli sesuatu, lalu dibawa sesuatu yang dia beli itu ke rumahnya, kemudian di saat tiba di rumahnya, maka dia membagikan kepada anak-anak perempuannya dan tidak memberikan kepada anak-anak laki-lakinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memandang kepada orang tersebut. Dan ketika orang tersebut sudah dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmatnya, maka selama-lamanya Allah tidak akan pernah memberikan azab kepada orang tersebut. Jadi karena memberikan sesuatu kepada anak perempuannya yang tidak diberikan kepada anak laki-lakinya. Jadi ini menunjukkan andai kata kita harus mendahulukan salah satu daripada anak, kita dianjurkan untuk mendahulukan anak perempuan daripada anak laki-laki. يا كمل النساء